Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu adakah orang lain saat ini di hatinya? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading. Oke ya, seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau kartu opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Ingat ya teman-teman semuanya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja, let's shuffle. Oke, satu kartu. Yang kedua, Violet. Oke, satu kartu terbuka untuk pilihan pile yang ketiga yang terakhir. Sebentar. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus.
Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita suka ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi sah-sah saja ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan pile, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu. Yang pertama terlebih dahulu untuk pilihan pile yang ketiga, dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke. Kita lihat kartunya. Oke. Oke, kita ambil yang ini ya, satu kartu. Iya, dua kartu. Di sini ada kartu Egg of Wand, ada kartu Seven of Swords, dan ada kartu The Moon. Satu kartu yang berdampak besar. Oke, ada kartu ini ya, Six of Pentacle. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kartu. Oke. Di sini ada kartu The Moon. Ini ada kartu Ten of Pentacle. Di sini ada kartu The High Priestess. Oke. Ada kartu Ten of Pentacle. Oke, satu kartu terbuka, ada kartu Clairaudience.
Oke, di sini ada kartu teaching and learning. Oke, di sini ada kartu relationship harmony. Oke, kemudian disusul ada kartu chakra clearing. Oke, satu kartu terbuka, ada kartu compassion. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu adakah orang lain saat ini di hatinya. Jika dilihat sih memang sepertinya orang ini tuh kayak seolah-olah saat ini tuh sudah tidak mempedulikan kamu ya gitu. Padahal di sini sepertinya kamu terlihat loh sangat berharap besar sama ini orang gitu. Tapi kenapa setelah kamu benar-benar menjalin hubungan bersama dia gitu, kayaknya energi cinta dia tuh sudah tidak sekuat dulu. Dimana mungkin orang ini dulu itu selalu memprioritaskan kamu di dalam hidupnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, justru malah rasa tersebut sudah tidak dapat kamu rasakan kembali gitu. Yang ada kamu justru merasakan suatu kedinginan, kehampaan. Kamu memiliki kekasih tapi seolah-olah rasanya seperti jomblo. Itu yang kamu rasakan saat ini. Sedangkan kamu gitu saat ini juga butuh dong yang namanya perhatian, limpahan kasih sayang, terus tempat untuk bertukar cerita, terus juga tempat mengadu saling berkeluh kesah. Kamu juga butuh itu gitu. Tapi kenapa? Justru di saat kamu membutuhkan dia, tapi dia tidak pernah ada di dalam kehidupan kamu. Bahkan juga terlihat ya bahwa orang ini sepertinya kayak seolah-olah itu dia merasa senang gitu, merasa senang-senang sendiri tanpa melihat gitu bagaimana keadaan kamu saat ini. Terus juga Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya memang saat ini di dalam hati dia memang ada orang lain, bukan cuma satu, tetapi kayaknya orang ini tuh bercabang gitu loh, bercabang tiga, mencoba mencari seseorang gitu loh. Menurut dia tuh yang pas yang mana gitu. Tapi kalau menurut saya ya tipe orang karakter ini tuh tipe orang yang selalu kurang gitu. Kurang apa yang sudah diberikan Tuhan, yang artinya tuh kurang mensyukuri gitu. Misalnya kamu sudah diberikan pasangan kekasih hidup yang seperti ini gitu, seharusnya kan ya sudah mensyukuri segala sesuatunya, kelemahan, kelebihannya, terus yang jadi poin apapun gitu. Seharusnya kan apabila orang yang benar-benar bisa bersyukur, seharusnya bisa mensyukuri itu gitu. Tapi yang saya lihat nih orang sama sekali nggak ada energi seperti ini, justru malah kayak terlihat ya sudah gitu, kayak keinginan dia tuh ingin mengeksplor gitu seseorang yang baru. Mungkin kayak menurut dia tuh barangkali itu kayak sebuah tantangan kali gitu. Padahal jika dilihat gitu, nantinya tuh akan ada banyak hati yang terluka. Bukan cuma kamu saja gitu, tapi juga yang lain-lainnya tuh akan merasa dampak, kayak merasa dipermainkan. Tapi yang benar-benar kayak kelihat kerasa banget itu adalah kamu gitu. Karena sepertinya kamu di sini sudah banyak berkorban untuk dia. Kamu sudah ini itu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia. Tapi ya bagaimanapun juga saya tidak bisa menyalahkan kamu gitu. Karena memang seolah-olah cinta dia itu di awal itu begitu besar. Kayak seolah-olah kamu itu dulunya itu kayak menjadi prioritas utama. Tapi setelah kamu benar-benar menjalin hubungan ini, justru yang kamu dapatkan dan kamu rasakan itu suatu kehampaan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini sih kamu juga mencoba ya saat ini tuh kayak seolah-olah itu ingin mencari tahu tentang keadaan yang terjadi saat ini. Kamu ingin mencari solusi, jalan keluar, dan kamu juga ingin tahu gitu kenapa ini orang bisa berubah. Kamu ingin tahu apa sebabnya gitu. Kalau misalnya intinya kayak seandainya dia pun berkata jujur sama kamu, misalnya saya sudah ada orang lain gitu, sebenarnya kamu
nggak masalah, walaupun sebenarnya kamu juga menyimpan sisi kepedihan. Tapi setidaknya apabila dia memang berkata jujur sama kamu, setidaknya ya kamu nggak jadi terlalu berharap sama dia dong gitu loh. Jadi yang kayak intinya ya biar kamu itu bisa membebaskan diri dan mencoba beralih lagi sama orang baru gitu. Karena juga intinya apapun yang kamu harapkan itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan keinginan kamu. Jadi ya apa untungnya kamu bertahan gitu. Jadi yang kayak bener-bener lebih baik itu kayak berkata jujur gitu. Apabila kayak memang kamu sudah ada yang lain gitu, ya sudah gitu. Jangan yang kayak seolah-olah itu kamu main pergi gitu saja tanpa kata putus, tanpa intinya itu kayak tanpa alasan yang jelas, dan ini yang membuat kamu itu tanda tanya besar gitu loh. Terus juga di sini kamu juga sepertinya itu kayak saat ini tuh sedang benar-benar dihadapkan sama sebuah pilihan dimana ya mungkin pilihan tersebut kayak memang sangat sulit ya untuk kamu. Karena juga intinya itu sudah banyak kenangan indah kamu bersama dia, yang artinya kayak bener-bener kamu dihadapkan sama sebuah pilihan dimana pilihan tersebut itu untuk kamu ambil tuh bener-bener apakah kamu akan mempertahankan sama dia atau kamu sudah bener-bener gak kuat gitu. Tapi yang saya lihat sih kayaknya kamu sudah bener-bener gak kuat gitu. Energi kesedihan kamu itu sudah terlihat ya. Bayang-bayang semu kamu itu sudah ini itu sudah kelihatan jelas gitu. Terus juga intinya itu raut kesedihan yang membelenggu di dalam diri kamu juga terlihat nyata. Itu yang membuat kamu jadi yang kayak kamu saat itu sebenarnya merasa lelah, kamu tuh intinya itu kayak berharap gitu, kayak healing terlebih dahulu daripada memikirkan sesuatu hal yang tak pasti gitu. Terus juga di sini sebenarnya kamu juga intinya itu sudah mempertimbangkan dia loh di dalam hidup kamu, yang artinya itu kayak ya kamu sudah berharap lebih sama dia gitu. Kamu sudah yakin di dalam diri kamu bahwa dialah orang yang benar-benar nantinya bisa ngebuat saya bahagia, bisa menuntun saya ke jenjang tali pernikahan. Tapi setelah hubungan tersebut berjalan gitu, bukan malah ke arah situ, tapi lebih ke arah menjauh, dan ini itu kayak seolah-olah itu ada batasan gitu antara kamu dan dia. Bukan malah menuntun ke jenjang pelaminan, tetapi kayak seolah-olah membawa kamu ke dalam jenjang kehancuran. Itu yang kamu rasakan saat ini. Terus juga di sini bulan pun juga sepertinya itu mampu melihat kesedihan kamu, kesedihan yang kamu alami saat ini. Karena yang saya lihat itu sebenarnya juga banyak gitu. Teman-teman di sekeliling kamu, sahabat-sahabat kamu itu yang intinya itu kayak mereka itu peka tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi, walaupun kamu nggak cerita gitu. Karena kamu itu tipe orang yang apabila kayak tipe orang yang ketika kamu merasa sedih gitu, kesedihan kamu itu kebaca walaupun kamu itu nggak mengungkapkan hal tersebut gitu. Jadi yang kayak mungkin kayak teman-teman kamu itu bilang gitu, kenapa sih kamu gitu lagi nggak mood ya, lagi bete ya atau bagaimana, kayak kelihatan banget gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu, kamu bukan tipe orang yang pandai menyimpan suatu kesedihan. Ya apalagi yang kayak kesedihannya itu yang bener-bener parah seperti ini. Jadi otomatis tuh kayak kelihatan gitu. Padahal ya sebenarnya kamu itu nggak terlalu ingin sih gitu mengumbar tentang kesedihan kamu ini terhadap orang lain gitu. Sebisa mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah, ya kamu itu tipe orang yang akan kamu selesaikan sendiri. Baru kalau misalnya kamu sudah benar-benar angkat tangan, ya mungkin bantuan tersebut tuh sepertinya diperlukan. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kayaknya memang kayak ada suatu tindakan deh yang bakalan kamu ambil, ada suatu rencana gitu loh. Mungkin ya apabila memang kayak orang ini tuh sudah nggak pernah menghubungi kamu lagi, orang ini tuh sudah tidak pernah memberikan kabar atau sekedar salam sapa terhadap kamu, ya mungkin kamu akan mengambil suatu tindakan memberanikan diri gitu, bahwa kamu sepertinya itu sudah benar-benar merasa nggak kuat atas tingkah dan sikap dia terhadapmu. Ya memang sih kamu itu orang yang sabar, kamu itu orang yang baik gitu. Tapi sebaik-baiknya orang, sesabar-sabarnya orang itu tentu juga memiliki batas masing-masing, batasan masing-masing. Dimana ya mungkin saat ini adalah garis kesabaran tersebut sudah berhasil tertembus nih gitu. Dan ini yang kayak bener-bener kamu mau gak mau itu harus mengutarakan isi hati kamu saat ini tuh kepada dia. Biar apa gitu, ya biar tahu tentang keluh kesah yang saat ini tuh sedang kamu rasakan tuh seperti apa.
rasa sakit yang saat ini bener-bener kamu derita itu apa gitu. Kamu seolah-olah saat ini tuh kayak memikul beban berat gitu, beban berat yang bahkan bisa sampai itu melukai tangan dan hati kamu gitu loh. Jadi kayak bener-bener ini adalah kayak intinya tuh bener-bener masalah besar yang ini tuh kamu alami. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa memang kayak terlihat sih kamu memang dari kondisi fisik terlihat fit, terlihat oke, fresh, tapi dalam hati kamu itu sebenarnya kamu itu sakit gitu. Jadi yang kayak bener-bener ya memang lah gitu, kamu saat ini tuh lagi butuh gitu ya seseorang itu yang benar-benar bisa ngibur kamu, ya walaupun bukan seorang kekasih tapi setidaknya sahabat, keluarga, ataupun mungkin hal hal yang lain gitu ya, seseorang yang benar-benar menurut kamu bisa kamu percaya. Kamu membutuhkan seseorang tersebut gitu untuk bisa kamu itu berbagi cerita gitu. Terus juga di sini ya memang sih kamu itu bukan tipe orang yang gampang transparan intinya. Tapi apabila hal tersebut bisa meringankan beban pikiran kamu, itu sih nggak apa-apa. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada harus kamu pendam sendirian. Karena semakin kamu pendam, semakin ini tuh semakin sering kamu mengingat momen tersebut gitu. Dan semakin depresinya kamu nantinya gitu. Terus juga di sini ya memang jika dilihat sih gitu, memang kamu itu pada dasarnya itu kayaknya orangnya itu nggak bisaan sama dia, kamu orangnya itu nggak tegaan sama dia. Tapi setelah kamu tahu perbuatan dia terhadap kamu gitu, ya segala sesuatunya itu bisa berubah dong secara 360 derajat gitu. Kamu jadi lebih tega sama dia, dan sepertinya juga orang inilah yang saat ini tuh sedang kamu benci gitu. Padahal kamu itu tipe orang yang jarang membenci orang, tapi memang kayak apabila kamu itu tipe orang yang gini loh, saya itu nggak mudah membenci orang, tapi ketika orang sudah menyakiti saya, menyakiti keluarga saya, apalagi sampai benar-benar membuat hati saya itu terluka gitu, ya maka ya kamu itu tipe orang yang bener-bener tega gitu loh. Bisa jadi karena memang sih gitu ya, kayak orang yang bener-bener jahat gitu, memang kayak itu adalah orang yang bener-bener orang sabar yang merasa tersakiti. Jadi ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kamu kan tipe orang yang bener-bener marahnya itu hanya sama dia saja gitu, yang kayak seolah-olah saat ini tuh kamu sudah nggak ingin lagi bertemu sama dia, kamu sudah tidak ingin lagi berharap sama dia. Karena apa gitu, ya kamu kecewa atas tindakan yang dia lakukan terhadap kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih gitu, kayaknya untuk saat ini tuh kamu lagi ngunci hati kamu terlebih dahulu deh gitu. Kamu sepertinya lagi menutup pintu hati kamu, jadi kayak kamu itu nggak ingin membuka hati untuk orang lain dulu gitu. Karena kamu saat ini tuh kayak ngerasa bener-bener butuh gitu ya, butuh ketenangan. Kamu butuh intinya tuh menghealing diri kamu sendiri. Ya sebenarnya jika dilihat sih banyak juga gitu, ada beberapa orang itu yang sebenarnya tuh pengen deket dengan kamu, yang pengen masuk ke dalam relung hati kamu. Cuman ya apabila memang kamu belum siap gitu, ya lebih baik ikuti saja apa kata hati kamu gitu, sampai benar-benar hati kamu itu benar-benar merasa siap gitu. Karena saat ini menyembuhkan luka hati itu yang lebih penting daripada berambisi mencari sebuah hubungan. Terus juga di sini untuk orang ini sih sepertinya ya memang sih kayak terlihat ya, mungkin orang ini tuh energinya sedang fun, sedang happy, sedang gembira, sedang sukacita, tanpa melihat sisi kamu itu seperti apa. Tapi saya percaya di sini bahwa Tuhan itu maha adil, yang artinya ya pasti gitu, siapapun yang menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan, dan siapapun yang menabur keburukan dialah yang menuai keburukan tersebut. Itu berlaku, ingat, dia saat ini bisa berbahagia, bisa gembira, seolah-olah kayak dia tuh bisa tersenyum tanpa beban. Tapi nantinya gitu, dia pasti juga akan sama merasakan apa yang saat ini kamu rasakan. Terus juga di sini memang sih gitu, apabila memang ya ini tuh melupakan suatu kenangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya yakin kok seiring berjalannya waktu dan nantinya itu juga akan ada orang baru misalnya itu masuk ke dalam relung hati kamu, maka memori-memori kamu, ingatan-ingatan kamu tentang dia itu akan lupa dan pudar dengan sendirinya. Karena apa? Ya kamu akan digantikan sama seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus juga di sini
Ya, jangan dianggap ini tuh sebagai ujian yang benar-benar berat, tapi anggaplah ini tuh sebagai pembelajaran diri, sebagai pembelajaran hidup yang nantinya itu biar kamu itu tidak terjatuh pada lubang yang sama. Dan untuk saat ini yang saya lihat eh ini tuh juga bisa dibilang tuh sebagai pengalaman hidup ya. Jadi sebisa mungkin kamu kedepannya itu harus lebih selektif lagi dalam memilih. Kamu intinya tuh jangan mudah terbuai lagi gitu. Karena jujur gitu, kamu tipe orang itu yang kayak bener-bener bagaimana ya gitu. Intinya tuh kayak orang yang kalau bisa dibilang berpikir panjang sih bisa, cuman yang kayak hati kamu itu gampang luluh gitu loh apabila kayak ngelihat orang yang memang kayak baik sama kamu gitu tanpa kamu melihat sebenarnya sisi buruk dia itu apa. Itu sih sebenarnya kelemahan kamu. Dan di sini juga intinya relationship harmoni ya. Relationship harmoni itu jadi seperti ini. Ya memang sih gitu, saat ini kayak perjalanan cinta kamu itu yang gak begitu mulus bersama dia gitu. Kamu merasakan energi suatu kehancuran gitu. Padahal di sini yang kayak saya lihat kamu itu sudah benar-benar tulus loh sama dia, mencintai dia itu apa adanya tanpa melihat dia itu seperti apa, terus harta dia seperti apa, fisik dia seperti apa gitu. Kamu tanpa melihat itu. Tapi kenapa gitu, kamu ininya tuh kamu sudah memberikan yang terbaik sama dia, tapi kok dia ini justru malah nggak tahu diri sama kamu. Itu yang sebenarnya itu kamu sesali. Terus juga di sini ada kartu cakra clearing. Ya mungkin sih dulu gitu ya, cinta kamu memang bersinar untuk dia, tapi setelah momen ini terjadi dan masuk di dalam kehidupan kamu, ya cinta tersebut jadi semakin redup. Dan yang meredupkan ini sebenarnya bukan kamu tapi dia sendiri. Intinya tuh dia itu yang bikin, intinya tuh kamu nggak percaya lagi sama dia. Dia sendiri yang ngebuat kamu itu nggak cinta lagi sama dia. Dan dia sendiri yang intinya tuh merubah dari apa yang jalur sebenarnya kemarin-kemarin tuh kamu pikirkan ke positif, menjadi jalur yang menyimpang, yang nggak karu-karuan gitu. Menyimpang dalam artian tuh yang ini tuh nggak jelas gitu loh. Saya ini statusnya apa, putus kagak gitu, jadian juga lo nggak pernah mempedulikan aku. Jadi ini seperti itu. Terus juga di sini ada kartu compassion gitu, yang artinya ya untuk saat ini yang terpenting itu adalah kamu berdoa gitu. Berdoa, minta sama Tuhan untuk intinya tuh melupakan dia terlebih dahulu di dalam memori kamu. Itu yang lebih penting daripada intinya tuh kamu terus-terusan mengingat-ingat dia. Sedangkan yang diingetin itu orang itu kayak bener-bener kayak nggak sadar gitu loh bahwa ada seseorang itu yang bener-bener tulus di balik layar ini gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu clear audience gitu. Lebih baik saat ini tuh untuk kamu ke depannya ya. Ini saran penting buat kamu ke depannya itu, kamu harus bisa intinya itu menjaga hati kamu yang intinya itu yang baru sembuh dari luka ini. Jangan sampai ada luka baru lagi di dalam hati kamu karena luka itu sakit gitu. Jadi benar-benar saran dari saya sih lebih selektif lagi dalam memilih. Fisik bukan jaminan, sifat juga bukan jaminan kalau zaman sekarang, karena sifat orang saat ini tuh kebanyakan tuh kayak kadal gitu loh. Jadi kayak bisa menyesuaikan, di kala pasangannya A dia bisa jadi A, di kala pasangannya C bisa jadi C. Jadi benar-benar kamu harus selektif dan kamu juga harus tahu terlebih dahulu itu kayak tentang latar belakang dia itu bagaimana, terus apa harapan dia, apa kemauan dia gitu. Saya yakin kok gitu, kamu tipe orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai seseorang itu dari hal tersebut gitu. Jadi intinya itu kayak kedepannya itu kamu nggak boleh gerusah-gerusuh lagi, walaupun ada nantinya itu kayak ada seseorang yang intinya itu seperti Brad Pitt lah, seperti princess lah, seperti apa gitu. Kamu nggak boleh langsung percaya, kamu nggak boleh langsung welcome memberikan semua hati kamu untuk dia. Tapi lebih baik yang kayak buka saja celah kamu itu dikit-dikit gitu, dikit-dikit sembari kamu juga ini itu menghargai proses kedekatan kamu bersama dia. Dari situlah kamu nanti akan tahu sisi dia yang sebenarnya itu seperti apa, maksud dan tujuan dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan anggap saja yang sudah terjadi itu sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada yang kemarin gitu. Oke. Dan sekarang coba Clarissa lihat untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, coba akan Clarissa lihat. Bagus sih kartu yang nomor 2 ini, energinya good. Oke, coba
akan kita shuffle, kita cari kartu yang energinya itu bener-bener sesuai sama kita ya. Di sini ada kartu The Hierophant, ada kartu Ace of Swords, kemudian ada kartu ini ya. Bagus sih orangnya ini untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Itu di sini ya. Kartu yang number 4. Oke. Kita coba lihat juga untuk kartu tarot versi pendampingnya. Di sini ada kartu Pack of Swords. Ten of Swords. Ada kartu Justice. Pas ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Ada kartu Overcoming Difficulties. Spiritual Understanding. Ada kartu Nature. Ada kartu Creative Rating. Terus juga di sini ada kartu Clairvoyance. Yes. Kembali lagi sama tema ya. Tadi sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu adakah orang lain saat ini di hatinya.
Hmm, jika dilihat dari energi kartunya, sepertinya kayaknya orang ini tuh tipe orang yang bener-bener serius ya ketika menjalin sebuah hubungan. Ya, memang sih namanya setiap hubungan juga pasti ada pasang surutnya, dikala kamu di bawah, dikala kamu di atas. Tapi itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Cuman yang terpenting di dalam sebuah hubungan itu adalah pondasi di dalam hati masing-masing. Dimana pondasi orang ini yang saya lihat itu benar-benar orang yang niat, orang yang tulus, orang yang serius. Terlihat dari energi kartunya, ya memang sih terkadang orang ini ada sedikit cueknya apabila mungkin orang ini sedang sibuk dengan pekerjaan, atau memang kayak benar-benar orang ini tuh ketika sedang merasa lelah setelah pulang bekerja gitu. Pasti kamu akan merasakan dampak yang kayak orang ini rada cuek, rada gimana atau bagaimana. Itu hal yang wajar gitu. Lebih baik kalau misalnya orang ini sudah seperti itu, lebih baik jangan terlalu diganggu sih. Takutnya nanti kayak jadi tambah runyam gitu loh. Daripada nanti tambah emosi, lebih baik ya biarkan dia beristirahat terlebih dahulu. Terus adakah orang lain yang saat ini tuh ada di dalam hati dia? Jika dilihat itu tidak ada sama sekali. Dimana memang orang ini tuh sepertinya kayak mendapatkan kamu di dalam hidup dia itu sudah merupakan rahmat dan rasa syukur dia terhadap Tuhan. Dimana ya mungkin orang ini tuh pernah di kehidupan cinta dia di masa lalu itu selalu dipertemukan dengan seseorang itu yang tidak sejalan dengan pemikiran dia. Sedangkan kamu itu adalah tipe orang yang benar-benar bisa diajak untuk serius gitu. Orang yang benar-benar bisa dituntun lah, orang yang benar-benar bisa, intinya itu bisa ngebuat dia itu selalu tersenyum gitu. Makanya orang ini tuh mau berjuang untuk kamu, dan makanya gitu kamu bisa berdiri sampai detik ini bersama dia, itu yang artinya ya memang orang ini dilihat dari energi itu benar-benar serius dan ingin ngebawa kamu itu ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Ya mungkin sih namanya setiap hubungan itu juga ada ya, namanya tuh kayak mungkin kamu bertengkar sama dia, berantem sama dia, tapi kan hal yang lumrah. Yang penting tuh nggak langsung ini tuh yang nggak lama-lama, karena sejatinya orang ini tuh bukan tipe orang yang intinya tuh bisa berlama-lama ya gitu, bisa berlama-lama menahan menahan amarah. Jadi yang Clarissa lihat ya kayaknya orang ini tuh tipe orang yang ya sudah gitu, apabila kayak kalian tuh sedang kondisinya tuh sedang marahan gitu, sebisa mungkin tuh kayak cepet-cepet bisa menyelesaikan daripada ini tuh terlalu berlarut-larut yang nantinya tuh malah muncul, takutnya itu kayak malah muncul timbul masalah baru. Jadi kayak tipe orang ini tuh tipe orang yang intinya itu apa ya, benar-benar ingin kayak menyelesaikan suatu masalah itu secepat mungkin gitu, nggak ingin tuh kayak ngebawa permasalahan yang kecil tuh berlarut-larut, apalagi memperbesar suatu masalah. Terus juga di sini Clarissa ngelihat sih bahwa orang ini juga sepertinya penuh perjuangan, dan kamu juga tipe orang yang sebenarnya itu suka diperjuangin gitu daripada kamu harus memperjuangkan. Karena di sini sih kamu sebenarnya itu memiliki sisi manja gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh sebenarnya paham betul kok gitu. Karakter kamu itu seperti apa, yang kamu mau itu seperti apa, yang nggak kamu suka itu sebenarnya apa. Jadi kayak sebenarnya orang ini tuh sudah menguasai loh, kurang dikit sifat dan watak kamu itu seperti apa. Jadi kayak orang ini tuh sembari melihat, sembari kamu kayak menjalin hubungan bersama dia, orang ini juga sambil belajar gitu loh. Kayak sambil belajar tentang karakter kamu itu seperti apa sih, yang gak kamu suka itu apa gitu. Ya memang sih kayak terkadang kamu itu tipe orangnya itu cemburuan banget gitu. Ya siapa yang nggak cemburu ya di sini? Laung kamu saja sudah terlanjur cinta sama dia gitu, otomatis ya kamu cemburu ya. Cemburu kamu itu dikala mungkin orang ini tuh balesnya lama gitu, mungkin orang itu tuh kayak sedang telepon dengan relasi pekerjaan dia, dan kamu ngelihat WA dia itu sedang online tapi pesan kamu nggak dibalas gitu. Padahal kan di sini kamu nggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin orang ini sedang teleponan dengan atasan dia atau membicarakan sama masalah pekerjaan dia, dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup cemburu gitu. Cemburunya itu gini, wah jangan-jangan nih orang ini main-main bersama orang lain nih gitu. Padahal jika dilihat, saya ini sudah nunggu-nunggu loh kamu balas WA aku, tapi kenapa gitu kok malah justru kamu kelihatan online tapi WA aku nggak dibales gitu.
Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sebenarnya kamu itu tipe orang yang suka diperhatikan gitu. Dan kamu itu kayak ada energi itu rada kesel apabila kayak perhatian dia itu kayak mulai menurun gitu. Jadi kayak kamu benernya itu kayak ingin berontak, ingin marah, cuman kayak kamu itu nggak bisa. Ya kayak terkadang sih kamu itu frontal langsung ngomong seperti itu. Cuman ya kayak kamu itu harus menunggu timingnya yang tepat gitu. Kamu nggak bisa apabila kayak langsung berkomunikasi sama dia, langsung ngomong gitu, sebenarnya aku ini ingin diperhatikan gitu. No, kamu nggak bisa tipe orang yang transparan seperti itu. Jadi ini itu kayak butuh proses untuk mengumpulkan kekuatan kamu untuk berani mengutarakan tersebut gitu. Terus juga di sini orang ini juga sebenarnya itu banyak kagum loh terhadap diri kamu. Kagumnya itu bukan karena fisik kamu, body kamu, ataupun mungkin yang lain-lain gitu. Orang ini tuh kayak bener-bener ngelihat kamu itu dari segi iman kamu sih gitu. Segi iman tuh yang bagaimana sih gitu. Ya walaupun kamu bukan tipe tokoh agamis, bukan seorang ustadz atau ustazah gitu, tapi setidaknya gitu, kamu masih memiliki agama dan kamu masih takut terhadap Tuhan. Itu yang intinya itu menjadi poin penting yang membuat ya setidaknya nih orang ini masih bisalah untuk dituntun ke depannya gitu. Nih orang ini masih bisalah untuk diarahkan ke depannya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Karena yang saya lihat dimana kayak cinta dia ini ya, kayak orang ini tuh kayak bener-bener bagaimana ya gitu, kayak pernah dipertemukan dengan seseorang tuh yang kayak selalu deh gitu, iman dia tuh kayak buruk gitu, dikontrol dia tuh nggak bisa, terus dibilangin tuh nggak bisa, maunya menang sendiri, sampai akhirnya ya sudah gitu, kayaknya hubungan dia harus putus di tengah jalan. Dan orang ini juga sepertinya itu kayak lama loh sendiri, jadi intinya itu kayak masa kejombloan dia itu juga sendiri, sebenarnya juga sama sih seperti kamu gitu ya. Dalam hati kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu nggak gampang move on. Intinya itu ya sebenarnya kamu orang yang bagus itu, nggak gampang mudah berpindah hati ke lain hati gitu. Jadi kayak kami itu bukan tipe orang yang gampang gonta-ganti pasangan gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dibilang kayak kamu nggak bisa move on itu juga bisa dibilang seperti itu, walaupun kamu sebenarnya kayak tampang kamu mengatakan oh oke lah gitu, saya bisa kok move on gitu, saya bisa kok berpindah ke lain hati gitu, tapi sebenarnya di dalam hati kamu itu masih sama menyimpan rasa sakit hati gitu. Ya sama seperti dia gitu, makanya kayak dia itu kayak benar-benar setelah putus tersebut memilih jomblo dulu. Untuk apa gitu ya, menyembuhkan hati dia terlebih dahulu, memberi waktu untuk ini, intinya tuh mencabuti pedang-pedang ini biar nggak menjadi gangguan di dalam hati dia gitu. Terus juga di sini memang sih kalau masalah keniatan, masalah kesetiaan, orang ini tuh nggak perlu diragukan lagi. Karena basically tipe orang yang seperti ini tuh tipe orang yang benar-benar ketika dia sudah mendapatkan pasangan atau mungkin mendapatkan pendamping hidup gitu, jadi nggak ada hal lain nih gitu yang dia pikirin gitu selain yang kayak fokus pekerjaan sama fokus hubungan gitu. Fokus pekerjaan tuh tipe orang yang benar-benar gini loh, orang ini tuh nggak akan diam apabila keinginan dan harapan dia itu belum bisa terpenuhi gitu. Dan orang ini tuh akan berambisi mengejar terus sampai bener-bener harapan dia itu bisa tercapai. Begitu pula juga dengan kamu gitu. Jadi kayak kamu juga tipe orang yang seperti itu. Kamu bukan tipe orang yang gampang ya berpindah ke lain hati gitu, lirik sana lirik sini. Kalau misalnya kamu sudah mendapatkan yang pas gitu, ya sudah gitu, kamu akan memprioritaskan dia terlebih dahulu gitu. Intinya itu kayak ngebuat dia nyaman gitu loh, biar tambah nyaman sama kamu. Terus juga di sini ya mungkin sih kayaknya kamu di awal itu kayak seolah-olah itu nggak percaya sama dia gitu, masih itu nggak percaya terhadap perjuangan yang telah dia tunjukkan terhadap kamu. Cuman yang saya lihat setelah orang ini benar-benar menunjukkan sisi perjuangan dia terhadap kamu gitu, baru kayaknya kamu itu merasa bahwa it's okay lah, berarti orang ini tuh sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Dan kamu yang kayak kemudian kayak berbalik menjadi berharap sama dia karena orang ini yang bisa ngebikin kamu benar-benar merasa nyaman. Terus juga di sini ada kartu The Hierophant, ya tidak menutup kemungkinan kamu dengan dia itu akan intinya itu akan segera kayak tinggal satu langkah lagi lah gitu. Karena jika dilihat itu sudah banyak kok gitu lika-liku kehidupan bersama dia yang sudah kamu lalui. Jadi kayak mulai dari sakit, pahit, perih, semua itu sudah pernah kamu alami gitu. Sebentar ya, break sebentar, kita menghargai azan, kita menghargai orang-orang yang mau sholat ya, sebentar.
Oke, terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih gitu bahwa orang ini tuh tipe orang yang nantinya itu bisa bersikap adil terhadap apapun. Misalnya nanti kamu dan dia itu sudah menikah ya, orang ini tuh bisa ngebagi waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga dia, untuk anak, untuk istri gitu. Jadi kayak benar-benar bisa membagi waktu untuk seperti itu, karena memang orang ini tuh kayak sudah dididik mungkin ya sejak kecil itu untuk bisa bersikap secara adil terhadap siapapun. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kayak orang ini tuh kayak merasakan berharapnya gitu ya. Orang itu kayak merasakan berharap itu yang kayak gini. Saya sih berharap gitu ya, bahwa yang kayak cinta saya untuk kamu ini kayak semakin lama seiring berjalannya waktu itu kayak semakin indah, semakin bagus, semakin harmonis dan romantis gitu. Karena ya memang itulah harapan dia gitu. Orang ini juga memiliki pandangan luas terhadap masa depan gitu. Misalnya kayak ya walaupun kamu dan dia itu kayak belum menikah, tapi yang kayak sudah ada rencana atau tatanan di dalam hidup dia untuk maksudnya itu nanti misalnya kita setelah menikah gitu, saya itu ingin misalnya kayak punya rumah sendiri, atau mungkin kayak saya punya usaha sendiri, atau mungkin kamu nanti itu biar nggak terlalu jenuh gitu, ada sesuatu hal yang nantinya itu akan kamu kerjakan biar menghasilkan. Jadi kayak orang ini tuh mampu berpikir luas seperti itu. Nggak banyak loh orang yang mampu bersikap seperti itu, hanya orang yang bisa berpikir secara luas saja. Terus juga di sini tipe orang ini tuh juga tipe orang yang bener-bener apa ya, kayak mau belajar dari kesalahan gitu loh. Jadi kayak apabila kayak kamu dan dia itu dihadapkan sama sebuah problem besar, ya orang ini tuh kayak berharap bahwa kamu itu harus belajar gitu. Jangan maksudnya itu jangan mengungkit-ungkit lagi di masa yang akan datang, tapi gunakanlah hal tersebut itu sebagai pembelajaran diri. Terus juga orang ini tuh orang yang bener-bener apa ya gitu ya, kayak intinya tuh selalu bersikap berinovasi gitu tentang yang kayak oke, saat ini tuh saya sudah berhasil gitu ya, maksudnya tuh menikahi kamu gitu misalnya. Terus saya juga harus ada inovasi nih gitu, bagaimana biar ngebuat hubungan ini tuh biar nggak bosen. Jadi kayak ada hal-hal lain gitu yang akan dia lakukan, misalnya kayak traveling bareng, keluar bareng, atau mungkin sekedar ngedate makan bersama. Kayak orang itu kayak selalu bisa berpikir seperti itu. Terus juga orang ini tuh tipe orang yang memiliki jiwa spiritual tuh yang sangat tinggi, yang artinya itu ya kayak kamu nantinya itu akan banyak belajar sama dia gitu, banyak belajar tuh kayak tentang agama, karena orang ini tuh nggak ingin sebagai ini tuh pasangan hidup kamu saja sebagai belahan hati, tapi juga orang ini tuh kayak benar-benar berharap menginginkan kamu itu untuk menjadi bidadari surganya gitu. Jadi kayak benar-benar seolah-olah itu ingin menuntun kamu biar menjadi seseorang yang lebih bagus gitu. Terus juga di sini untuk cinta dia itu yang saya lihat mulai dari awal kenal sampai kamu bisa bertahan sampai saat ini, cinta dia itu kayak bener-bener begitu natural gitu. Jadi kayak bener-bener nggak dibuat-buat gitu. Biasanya kan ada orang yang kayak cinta itu kayak cinta-cinta modus itu kelihatan gitu di awal doang gitu, kayak kelihatan gitu yang sok gini sok gini sok gini, tapi setelah mendapatkan apa yang kamu mau gitu, ya dia tuh kayak berubah gitu. Tapi orang ini yang saya lihat tidak kok gitu. Ya mungkin sih terkadang kayak kamu itu merasa ada sisi perubahan sedikit dari dia. Ya ini tuh sebenarnya yang berperan penting itu adalah kamu gitu. Kamu juga harus ngerti bahwa apakah saat ini posisi pasangan kamu sedang ada masalah, sedang capek, atau sedang banyak beban hidup. Jadi di sini adalah peran penting pasangan itu, kamu yang harus aktif mencari tahu tentang apa yang dirasakan pasangan kamu, bukan cuma diem terus mengendam di dalam isi hati sampai nantinya itu ada aja problem, bukan seperti itu. Terus juga di sini ya untuk saat ini yang harus kamu lakukan bersabar saja gitu, nikmati proses yang intinya itu yang sudah terjadi saat ini, sembari kamu juga banyak berdoa lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta. Biar apa gitu ya, biar kamu dan dia untuk ke jenjang yang lebih serius itu biar semakin dekat gitu loh, kan itu yang menjadi harapan kamu. Terus juga di sini ada kartu overcoming difficult tools. Oke, di sini sepertinya sudah intinya itu kamu melewati perjalanan yang begitu panjang bersama dia, yang artinya itu ya mulai dari jatuh bangun, mulai dari segalanya itu sudah kamu alami. Dan untuk kayak kedepannya itu tinggal kamu intinya itu mengembangkan sayap untuk intinya itu
mencari sesuatu hal baru gitu. Mencari sesuatu hal baru itu bukan berarti kamu harus membuka hati untuk orang baru, bukan ya. Tetapi yang kayak bener-bener bagaimana sih gitu cara ngebuat dia itu semakin cinta dan semakin nyaman lagi sama saya. Kamu harus mencari tahu hal tersebut. Jadi itu adalah untuk kunci bisa lebih sukses dalam menjalin sebuah hubungan. Dan di sini juga intinya itu gini, terkadang ya namanya ini terutama buat cewek gitu ya, terutama kayak cewek itu terkadang gampang terpengaruh sama omongan orang lain. Lebih baik sih ikuti saja kata hati kamu, itu yang lebih penting gitu. Entah orang itu mau ngomong A, ngomong B, ngomong C tentang dia gitu, kamu nggak usah pedulikan. Yang penting yakin saja di dalam hati kamu bahwa orang inilah yang nantinya itu bakalan bisa ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan selalu percaya diri, yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan suatu kebahagiaan di masa yang akan datang. Oke. Dan sekarang coba Clarissa lihat ya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu terakhir, kartu nomor 3. Oke, coba kita lihat dulu untuk versi tarotnya. Kita coba yang nice, kartunya bagus. Oke, 2 kartu. Oke, ketiga. Ada kartu The Lovers juga, ada kartu The Hierophant. The Hierophant di sini ada The Lovers, The Hierophant. 1 2 3 4 5 6. Di sini ada kartu The Star. Bagus-bagus ya di sini untuk kartu yang nomor 3. Oke. 1 2 3 4. One, two, three, four, five. Di sini ada kartu Spread Your Wings. Ada kartu Gentles. Ada kartu Comfort.
Oke. Ada kartu sensitivity. Ada kartu prosperity. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu adakah orang lain saat ini di hatinya? Jika dilihat dari kartunya sih, ya memang kayak kamu merasa bahwa orang ini tuh tipe orang yang nggak bisa serius terhadap hubungan, orang yang intinya itu selengean, orang yang bener-bener intinya itu kayaknya nggak mungkin deh apabila kayak orang ini tuh nggak ada orang lain saat ini tuh di hati dia. Kamu merasakan kayak suatu ketidakseriusan dari dia gitu, karena mungkin orang ini tuh kayak terlihat ya kayak selalu fun, selalu happy, bahkan untuk berbicara yang seserius mungkin itu sepertinya kamu tidak pernah sama dia. Kamu tujuan sama dia tuh kayak bicara serius gitu, tapi ujung-ujungnya nanti jadi bercandaan. Itu yang membuat kamu jadi yang kayak, ya apakah orang itu kayak bener-bener serius gak sih sama aku gitu, atau cuma main-main gitu. Jika dilihat dari kartunya memang sih gitu, terlihat seperti itu, tapi sebenarnya dalam hati nih orang gitu, dari lubuk hati dia yang paling dalam, sama sekali tidak ada yang dia pikirkan selain diri kamu, dan di hati dia itu nggak ada orang lain selain kamu gitu. Cuman mungkin ini tuh muncul, ini tuh dari rasa kekhawatiran kamu, karena ya mungkin ya kayak kamu itu merasakan bahwa kayak ini orang itu nggak bisa serius gitu, ini orang itu kayak kurang perhatian sama aku, kayak berkesan cuek sama aku, berkesan yang kayak terlalu asyik dengan dunia sendiri. Itu yang membuat kamu itu jadi bertanda tanya, ini orang sebenarnya serius gak sama aku gitu, atau jangan-jangan saat ini tuh ada orang lain. Tenang, itu hanya kekhawatiran di dalam diri kamu. Tapi jika dilihat gitu ya dari energi kartunya, orang ini loh sangat menikmati perjalanan cinta bersama kamu. Dia itu menganggap bahwa kayak deket dengan kamu itu suatu keindahan dan suatu anugerah gitu, yang memang diberikan Tuhan untuk benar-benar dia jalani. Karena sama sekali tidak ada unsur yang kayak merasa menderita loh ngejalin hubungan sama kamu, tersiksa loh gitu. Di dalam hati dia itu nggak ada seperti itu. Bahkan yang kayak cenderung seperti itu sepertinya kamu gitu, karena ya kayaknya nih orang itu nggak bisa diajak serius deh. Bukan masalah dia nggak bisa diajak serius, tapi memang ini adalah karakter dia. Mungkin orang ini tipe orang yang humoris kali ya, jadi kayak nggak bisa untuk ini itu terlalu tegang-tegang banget, terlalu serius-serius banget. Jadi intinya dia itu adalah orang yang benar-benar kelihatan santai tapi serius gitu. Orang yang kelihatannya itu bercandaan tapi sebenarnya di balik itu semua itu serius gitu. Mendingan mana gitu? Orang yang terlihat serius dan monoton tapi ujung-ujungnya embel-embelnya itu menyakiti kamu, daripada yang gak orang terlihat ya kesannya itu kayak nggak bisa serius lah gitu. Yang kayak lebih banyak bercandanya, lebih banyak selengeannya gitu. Tapi ya orang ini yang benernya itu bener-bener serius gitu. Memang sih kayak terkadang kamu itu juga berharap sih dari dia itu kayak namanya suatu hubungan ya, kamu juga pengen dong seperti pasangan-pasangan yang lain. Kayak misalnya itu kayak romantis, lebih harmonis, lebih yang kayak intinya tuh so sweet lah gitu. Seolah itu kayak di drama-drama Korea gitu. Itu yang keinginan kamu. Cuman ya memang bagaimana juga gitu. Nih orang itu nggak bisa untuk bisa menjadi karakter yang seperti itu. Ini tuh sudah tabiat dan bawaan gitu. Tapi sebenarnya jika ditanya, dia itu tipe orang yang bener-bener ini ya, The Emperor ini seseorang itu yang bijaksana, orang yang nggak bisa marah sama kamu. Dan kamu juga ini itu gini, sebenarnya tuh ada banyak permasalahan, ada banyak sesuatu itu yang sebenarnya pengen kamu omongkan sama dia, tapi entah kenapa setelah kamu itu bertatap muka, berhadapan langsung, atau mungkin sekedar bertelepon sama dia, energi marah tersebut langsung hilang. Karena ya mungkin orang ini tuh nggak bisa ngebuat kamu itu jadi marah gitu. Dan juga di sini Clarissa dapat melihat ya, orang ini juga tipe orang yang sebenarnya itu yang kayak bagaimana ya gitu. Walaupun orang ini kamu menilainya sih kayak ini tuh kayak lebih banyak main-mainnya sama kamu, kayaknya itu nggak bisa serius gitu. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Orang itu kayak pengen sebenarnya itu kayak gini loh. Walaupun saya terlihat seperti ini gitu, tapi tolong lihat hati saya yang secara mendalam gitu, bahwa saya ini benar-benar niat dan tulus sayang sama kamu. Jadi nggak ada unsur sama sekali untuk menyakiti, mempermainkan hati dan perasaan kamu, itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini tuh sangat berharap seperti itu gitu. Terus juga di sini
tipe orang ini juga tipe orang yang intinya tuh kayak gini loh, ketika nantinya kayak di dalam hubungan kamu sepertinya juga sudah sering sih gitu kamu lakukan, cuman mungkin kayak kamu kurang sadar aja gitu. Kayak orang itu berharap kayak apabila di dalam hubungan dia terjadi kayak suatu problem, orang itu menginginkan yang kayak ayo gitu, aku dan kamu itu saling memikirkan gitu loh. Ya memang sih kayak kesannya itu kayak bercandaan atau mungkin yang gimana gitu, ini orang jangan-jangan main-main lagi gitu, karena ujung-ujungnya itu nanti kayak dibawa bercandaan gitu. Tapi sebenarnya ketika orang ini tuh adalah gitu, namanya juga orang selengean, itu juga pasti ada juga gitu momen dimana orang ini bisa serius gitu ngomongnya. Dan orang itu kayak sebenarnya tuh pengen berharap ketika ada masalah gitu ya, kamu dan dia itu sama-sama berperan penting untuk bisa memecahkan satu masalah, biar semakin cepat untuk menjemput jenjang kebahagiaan tersebut. Karena saat ini tuh nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain diri kamu. Dan orang ini juga intinya tuh cuma memikirkan bagaimana gitu saya kedepannya bisa hidup bahagia bisa hidup bahagia bersama kamu. Terus juga sebenarnya di sini banyak hal sih, sebenarnya itu kayak di dalam diri kamu itu juga sebenarnya itu pengen ngomong sama dia, pengen mengungkapkan dan mengutarakan isi hati kamu yang sesungguhnya sama dia gitu. Cuman kayaknya kamu lagi mencari-cari waktu gitu, dan kamu juga intinya tuh mempersiapkan diri kamu. Bagaimana cara saya ini ngomong sama dia biar ini tuh nggak di bawah kayak ini tuh biar dianggap serius gitu loh. Karena kayak apabila kamu sudah pernah niat ngomong gitu, tapi kayak ujung-ujungnya nih orang itu kayak dibawa bercandaan atau nggak serius, itu yang membuat kamu sebenarnya juga cukup kesal sih. Cuman saran saya sih di sini ya tunggu saja momen yang pas gitu. Orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya itu bijaksana. Kebijaksanaan dia tuh baru akan muncul ketika ya memang orang ini tuh kayak merasa membutuhkan kebijaksanaan tersebut. Jadi seperti itu. Ya di sini yang saya lihat juga untuk saat ini tuh kayak nggak ada kok gitu perjuangan kamu itu yang sia-sia. Apapun yang kamu lakukan saat ini tuh semata-mata untuk kebaikan kamu bersama dia. Ya mungkin sih kamu itu pernah menganggap ya di dalam pikiran kamu yang paling dalam, wah kayaknya apapun yang aku lakukan ini kalau di mata dia tuh jadi sia-sia gitu. Karena kayak nggak dihargai gitu loh. Kayak intinya tuh kayak kamu tuh nggak pernah menilai aku sedalam itu gitu. Cuman ya yang saya lihat gitu itu cuma argumentasi dan pemikiran kamu sih gitu. Karena ya sebenarnya di dalam hati dia itu sangat menganggap kok itu apa yang kamu lakukan terhadap dia itu cukup peka gitu. Terus juga di sini ya kamu itu juga sebenarnya tipe orang yang gampang baperan, gampang sedih gitu. Cuman nih orang kan tipe orang yang benernya itu tipe orang yang selalu happy lah, intinya itu nggak pernah terlihat terlalu jenuh, terlalu bagaimana atau bagaimana gitu. Cuman yang kayak sebenarnya itu gini loh, kamu itu kayak ingin gitu ya, kayak suatu kepekaan dari dia sebenarnya gitu. Kepekaannya itu apa sih gitu? Ya mbok tolong gitu ya. Ketika saya ini kayak bener-bener berada di posisi yang kayak mungkin sedang menderita, sedang sedih gitu, kamu po ada dong di dalam hidup aku gitu. Ini tuh kayak menghibur yang bener-bener ngajak ngomong serius, bukan yang guyonan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu comfort ya, yang artinya itu kayak sebenarnya orang ini tuh cukup merasa nyaman kok sama kamu gitu. Ya mungkin kamu sih ada ya di dalam pikiran kamu itu, apakah mungkin orang itu main-main sama aku gitu dan menganggap bahwa kayak kedekatan dengan aku ini kayak merasa nggak nyaman gitu. Makanya gitu kayak seolah-olah kamu itu nggak bisa serius sama aku, cuma bisanya itu bercanda dan main-main gitu. Ini semuanya sih muncul hanya pendapat kamu saja, tapi sebenarnya di dalam hati dia sangat menikmati perjalanan cinta bersama kamu. Terus juga di sini ya untuk sebenarnya saat kan kamu sih berharap ya kayak orang ini tuh kayak kamu itu berharap itu kayak semakin peka lagi ke depannya sama kamu. Ya lebih baik pasti bisa kok nih orang, walaupun kayak kelihatannya itu nggak bisa diajak serius, ngomong serius ya, tapi saya yakin kok gitu bahwa kamu memang kayak ngomongnya itu secara real, secara langsung, secara dalam sama dia. Otomatis nih orang itu bakalan bisa gitu loh menerima apa yang kamu maksud dan apa yang kamu katakan gitu. Karena ya kamu merasa sih bahwa orang ini kayaknya itu kurang energi pekanya aja sama kamu. Terus juga di sini untuk orang ini juga tipe orang yang pekerja keras dan tipe orang yang ini cukup lah gitu. Kalau misalnya kamu nantinya itu benar-benar dituntut untuk menikah sama keluarga kamu bersama dia gitu, nih orang itu sebenarnya orang yang cukup mapan. Karena ya walaupun pandangan orang-orang nih orang kelihatan nggak serius, main-main, nggak bisa bersikap dewasa gitu, tapi dari sini dari kartunya tuh kelihatan gitu bahwa di balik itu semuanya orang ini tuh memiliki sisi ketegasan yang nggak dimiliki orang pada umumnya gitu. Terus juga di sini ada kartu Spread Your Wings. Ya memang sih kayaknya kamu
Kayak ketika menjalin hubungan dengan orang ini tuh kayak ini itu kurang diperdulikan, kurang diperhatikan gitu. Kayak kamu itu merasa bahwa orang ini tuh kayak merasakan suatu kebebasan sendiri gitu loh. Cuman ya yang saya lihat sih ini adalah cara dia mencintai kamu kok gitu. Dia nggak ingin terlalu membuat ini kamu terkekang. Ya sebenarnya saya paham gitu apa yang kamu inginkan gitu. Yang kamu inginkan tuh gini, ya oke lah gitu, saya paham. Walaupun kamu itu nggak suka terlalu mengekang aku, tapi ya setidaknya jangan ini itu kamu lepaskan semuanya gini gitu. Kayak seolah-olah aku ini bukan kekasih kamu. Ya sebenarnya itu sih yang harus kamu omongkan sama dia gitu. Biar dia tuh lebih bisa terketuk lagi hatinya. Biar tahu tindakan apa yang harus dia lakukan. Terus juga di sini untuk saat ini sih nih orang itu jangan terlalu diambil pusing ya, karena ini orang itu nggak kemana-mana kok, nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain kamu. Cuman ya kayaknya kamu aja deh yang merasa jenuh gitu, dan ini adalah saatnya kamu itu untuk mencari hiburan. Untuk apa gitu ya, biar hati kamu itu nggak terlalu stres gitu, biar hati kamu itu nggak terlalu memikirkan yang enggak, karena ya di sini ada lambang bintang ya, yang artinya tuh pencapaian kamu bersama dia entah cepat atau lambat, kayaknya sih dalam waktu cepat ini tuh akan segera tercapai kok gitu. Mungkin orang ini tuh akan ngajak kamu itu ke jenjang yang lebih serius, karena orang itu sebenarnya paham gitu loh apa maksud yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Orang ini cukup tahu, cuman yang kayak momennya aja kayak belum ketemu, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya, yang ingin gabung di personal reading silahkan ya. Semua cara-caranya, keterangannya, langkah-langkahnya, price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya semuanya.